warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat pagi Pak. Sehat Bapak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya oleh Yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa untuk beraktivitas seperti biasa, yaitu bersekolah gitu ya setiap harinya. Baik, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Baik, untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Eka dipimpin ya untuk berdoa sebelum melakukan pembelajaran hari ini. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Eka telah memimpin doa hari ini. Semoga dengan diawali dengan doa pembelajaran hari ini kita menjadi berkah ya, amin. Baik, untuk hari ini siapa ya yang mungkin ada yang tidak hadir atau mungkin hadir semua di kelas ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah kalau hadir semua itu yang kita harapkan ya. Semoga setiap harinya di kelas ini tuh bisa hadir semua gitu ya, tanpa ada hambatan, sakit ataupun yang lainnya. Nah baik, sebelum ke materi hari ini, jadi untuk materi hari ini kita memasuki materi yang baru ya, atau bab baru, dan yang kemarin kita sudah membahas, yaitu ada yang masih ingat untuk materi sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Jaringan tumbuhan Pak. Oh iya, makasih Eka ya. Jadi kemarin kita sudah membahas materi tentang jaringan tumbuhan, ya, jaringan tumbuhan. Nah, ada yang masih ingat jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua kelompok. Nah, dua kelompok tersebut itu jaringan tumbuhan itu ada apa aja? Silahkan yang bisa jawab. Kalau nggak salah sih ya Pak, ada yang jaringan meristem sama yang jaringan dewasa. Apa ya Pak? Jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, Linda, terima kasih ya atas jawabannya, Linda. Jadi benar sekali yang dikemukakan oleh Linda. Jadi jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua kelompok ya, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, di mana jaringan meristem itu merupakan jaringan yang masih aktif membelah pada tumbuhan ya, yaitu yang biasanya atau letaknya itu di bagian ujung akar ataupun ujung daun, atau yang biasa kita sebut atau istilahnya itu dengan pucuk ya. Sedangkan untuk jaringan dewasa itu jaringan yang tidak aktif membelah, namun dia mempunyai fungsi yang khusus ya, di mana diantaranya untuk jaringan dewasa itu ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, ada jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah materinya itu sudah berbeda dengan materi yang kemarin. Kita di sini akan membahas tentang jaringan hewan. Nah, sebelumnya silahkan perhatikan dulu gambar di depan. Nah, ya, silahkan kemukakan pendapat kalian atau apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat foto tersebut. Silahkan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya, kenapa hal itu bisa terjadi? Saya Pak. Ya, silahkan ya, siapa ya? Omah ya? Ya, silahkan. Pak, itu gambar ini apa ya? Kulit kebakar gitu ya Pak ya? Nah, iya, jadi ini gambar kulit kebakar ya, Omah ya. Iya. Nah, jadi apa Omah tahu kenapa kulit seseorang itu bisa seperti itu? Kenapa sih penyebabnya? Salah make up Omah Pak ya? Salah skincare Pak kayaknya, skincare. Skincare ya. Omah emang pakai skincare ya? Ya. Oh iya. Air wudhu ya? skincare. Oh, air wudhu ya. Siap. Ya, jadi Anda Pak. Jadi menurut Omah ya, mungkin Omah baca mungkin di internet atau apa ya, ini menurut Omah itu akibat pemakaian skincare ya, atau krim-krim yang biasa dipakai legal kali Pak ya?
Oh iya, jadi gini ya. Jadi mari kita sekarang mencari tahu ya. Ketika kalian melihat gambar tersebut, nah jadi di sini kita akan mempelajari materi tentang jaringan pada hewan, yaitu kita akan mempelajari tentang jaringan epitel. Nanti apa hubungannya dengan apa gambar di depan, ya? Nah baik. Sebelum Bapak lanjutkan materi, Bapak izin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, jadi peserta didik itu mampu menyebutkan berbagai macam jaringan epitel pada hewan. Yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri jaringan epitel. Yang ketiga itu peserta didik mampu mendeskripsikan letak jaringan epitel. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan fungsi jaringan epitel. Dan yang terakhir, itu peserta didik mampu menganalisis berbagai macam jaringan epitel. Nanti, jadi kalian nanti setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kalian itu bisa mengetahui jaringan epitel baik dari macam-macam jaringan epitelnya, ciri-cirinya, terus fungsinya. Jadi seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, baik, selanjutnya jadi untuk apa namanya makhluk hidup ya, makhluk hidup itu terutama makhluk hidup yang tingkat tinggi ya, yaitu contohnya tumbuhan maupun hewan ataupun manusia. Jadi tubuhnya itu tersusun dari beberapa jaringan ya. Namun tadi kan dijelaskan bahwa di awal menurut kalian jaringan tumbuhan dan jaringan hewan itu memiliki perbedaan atau tidak? Silahkan, ada yang bisa jawab. Menurut kalian jaringan tumbuhan dan jaringan hewan itu memiliki perbedaan atau tidak? Atau sama gitu? Ada. Dilihat dari apanya? Silahkan yang bisa jawab. Siapa? Kalau tumbuhan itu keras, Pak, kulitnya. Kalau kita kan lembek ya. Tumbuhan. Oh, lembek ya. Itu dari apanya itu, Novita? Ada yang tahu nggak? Kok kenapa di tumbuhan itu misalkan keras atau di hewan itu jadi ada apa lembek gitu? Saya Pak, boleh jawab Pak? Ya, silakan. Saya Pade, mau coba jawab Pade. Ya. Kayaknya beda. Kayaknya ke selnya ya Pak. Kalau tumbuhan kan ada dari selnya Pak. Dari strukturnya berarti ya. Nah iya, jadi perbedaan antara jaringan tumbuhan dan jaringan hewan itu dibedakan dari struktur selnya, gitu ya. Nah baik, untuk sekarang silahkan kalian duduknya berkelompok ya, berkelompok, dan kelompoknya itu mungkin sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada 6 kelompok, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1 itu di sebelah kiri Bapak, kelompok 2 di bangku yang tengah, dan kelompok 3 di sebelah kanan, dan 4, 5, 6 itu di belakang kelompok yang 1, 2, 3-nya itu silahkan diatur oleh kalian sendiri ya. Dan Bapak minta untuk perwakilan kelompoknya ke depan mengambil LKPD ya, dan bahan ajar yaitu e-modul. Jadi untuk e-modul itu mungkin Bapak kirim ke WhatsApp grup ya, karena kan Bapak nggak di print ya, jadi nanti kalian bisa lihat secara online saja ya untuk e-modulnya ya. Jadi itu ya. Oke, udah. Nah, baik, untuk selanjutnya ya, sebelum kalian memasuki kegiatan inti, Bapak izinkan untuk menjelaskan dulu bahwa pembelajaran hari ini kita akan memakai model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan sintak dari model pembelajaran based learning ini. Jadi yang pertama, jadi sintaknya itu kalian nanti akan diberikan suatu permasalahan yang nantinya kalian akan si masalah itu nanti kalian pecahkan ya, itu dengan cara yaitu nanti kalian akan mencari informasi yang relevan itu melalui mungkin dari bahan ajar yang sudah Bapak tadi bagikan, atau dari e-modul ya, atau mungkin dari internet atau jurnal yang lainnya. Kemudian kalian
nanti berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut nanti. Nah, jadi permasalahan tersebut itu nanti kalian lihat di LKPD. Jadi di LKPD tersebut Bapak sudah menuangkan permasalahannya. Silahkan nanti kalian jawab dengan cara diskusi. Nanti setelah diskusi, kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan untuk kegiatan diskusi, mungkin kalian belum paham apa yang misalkan tercantum di LKPD ataupun yang lainnya, silahkan ditanyakan ke Bapak langsung ya, jangan ribut, jangan sampai kalian itu maksudnya ribut dengan kelompok-kelompok yang lain ya. Nah, selanjutnya setelah kalian itu berdiskusi, nanti kalian itu akan mempresentasikan, dan setelah mempresentasikan kalian akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jadi itu ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, baik. Nah, sebelum silakan untuk kelompok yang lainnya, silakan perhatikan dulu tayangan video di depan, ya. Halo teman-teman Komunis Indonesia, kembali lagi dalam video kompilasi. Penasaran dengan video yang sudah kami siapkan untuk menemani libur akhir pekan? Langsung tonton saja. Siapa sih yang gak tergiur dengan harga murah yang ditawarkan di outlet online shop? Namun ketika itu adalah produk seperti skincare atau make up, Anda harus sangat berhati-hati karena kulit wajahnya bisa jadi taruhannya. Melalui Facebooknya, seorang wanita asal Malaysia mengingatkan penggunanya tentang akibat dari penggunaan skincare yang tidak jelas asal-usulnya. Wanita tersebut mengunggah foto seseorang yang diduga telah menggunakan produk skincare palsu dan wajahnya terlihat rusak. Wanita tersebut mengingatkan, menggunakan skincare atau make up dari produsen yang tidak dikenal dan murah bisa beresiko merusak kulit wajah. Dia mengatakan untuk tidak pelit dan beli barang berharga murah hanya demi menghemat uang, sedangkan dampaknya tidak sepadan. Harus selalu pastikan kalau produk yang dibeli bukan palsu dan tidak mengandung bahan berbahaya. Produsen make up palsu biasanya akan mencampurkan bahan-bahan yang tidak aman dan memproduksinya dalam kondisi yang tidak bersih, lalu mengemasnya di wadah yang bagus. Selain itu, dilaporkan oleh World of Buzz, jika membeli secara online, belilah produk skincare atau make up dari penjual yang sah dan terpercaya. Wanita tersebut juga mengunggah foto yang diduga adalah pekerja pembuat produk. Baik, bagaimana menurut kalian tayangan video tersebut? Itu tadi ada hubungannya ya dengan apa yang dikemukakan oleh Omah tadi ya? Iya Pak, skincare ya Pak ya. Kerusakan muka yang diakibatkan oleh skincare ya. Iya. Itu ya. Nah, baik, kalian tadi sudah menonton video. Nah, jadi di video tersebut, nah ini peristiwa di sini itu erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Itu tentang jaringan hewan dan manusia, yaitu pada jaringan epitelnya. Nah, sekarang silahkan kalian mencari informasi yaitu tentang jaringan epitel, ya, jaringan epitel secara berkelompok melalui bahan ajar yang sudah Bapak bagikan tadi, yaitu berupa modul, ataupun kalian lihat dari internet ataupun jurnal-jurnal yang lainnya ya. Nanti silakan kalian nah, kemudian kalian analisis atau berdiskusi dengan kelompok kalian sendiri, yaitu dengan mengerjakan LKPD tadi ya. Silakan nanti kalian diskusikan di mana di LKPD tersebut itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jadi silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Bapak berikan waktu sekitar 15 menit cukup ya? Gimana 15 menit cukup ya? Untuk setiap kelompok? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baik, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan LKPD-nya ya. Baik Pak. Baik Pak, siap. Baik Pak, siap. Oke, baik. Untuk waktunya sudah 15 menit ya. Silakan untuk kelompoknya atau perwakilan kelompoknya itu dipresentasikan ya hasil diskusinya. Nah, karena berhubung ini kelompoknya banyak ya, ada 6 kelompok, jadi mungkin kita sepakati saja ya. Kita untuk hari ini tuh 3 kelompok saja untuk yang presentasi.
Cuman yang untuk 3 kelompok lagi bukan tidak presentasi ya, tapi nanti kelompok 3 kelompok yang tidak presentasi itu wajib untuk berdiskusi atau tanya jawab atau berpendapat ke kelompok yang presentasi ya, itu ya. Silakan untuk kelompok 1 ada yang silakan presentasi terlebih dahulu. Tidak boleh dicampur adukan dengan materi pelajaran lain. Yang kedua, reliable, artinya suatu hal itu dapat dikatakan reliable. Baik, sudah 3 kelompok ya yang presentasi. Misalnya, jadi sudah 3 kelompok yang presentasi dan 3 kelompok tadi sudah berpendapat secara baik. Dan sebelumnya, mari kita tepuk tangan untuk kita semua, Bapak apresiasi ya untuk yang sudah presentasi 3 kelompok dan sudah berpendapat 3 kelompok ya, atau sudah bertanya tadi ya. Oke, baik, untuk sekarang Pak izinkan untuk menayangkan PPT penjelasan atau penguatan materi yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Yang keempat adalah representatif. Nah, artinya materi alat Bu Indah, apa lagi yang kurang Bu? Seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila guru ya. Baik, untuk selanjutnya silakan perhatikan dulu PPT yang ya. Mana yang tidak. Mana yang penting. PPT yang Bapak tampilkan ya. Jadi tadi untuk yang 3 kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, yang di LKPD, di mana di dalam LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan yang membahas tentang materi yang sedang kita bahas sekarang, yaitu tentang jaringan epitel ya. Di mana jaringan epitel itu di sini ada beberapa jenis jaringan epitel, yaitu berdasarkan bentuknya ya. Ada epitel pipi, ada epitel kubus, ada epitel silindris, ada epitel transisional, dan epitel kelenjar ya. Dimana di epitel pipi juga di situ dibagi lagi, ada epitel pipi selapis, ada epitel pipi berlapis banyak, dan epitel kubus juga sama, ada epitel kubus selapis, ada epitel kubus berlapis banyak. Begitupun epitel silindris. Nah, epitel silindris di sini ada dibagi menjadi 3, epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis semu, epitel silindris berlapis banyak, dan epitel kelenjar itu terdapat di kelenjar endokrin dan eksokrin gitu ya. Nah, berkaitan tadi dengan di awal itu ya, menampilkan gambar dengan video. Nah, itu kan tadi Omah ya di awal itu katanya Pak pakai skincare katanya. Ada yang pakai skincare. Nah, tadi sudah dijawab ya dari kelompok yang presentasi. Jadi bahwa yang yang rusak itu bagian kulitnya itu adalah lapisan luar tubuh atau yang disebut dengan epitelium. Nah, jadi tadi kulit yang rusak itu kenapa tadi tayangan video tadi dan gambar tadi itu sangat erat kaitannya atau berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu karena yang rusak tadi itu merupakan yaitu jaringan epiteliumnya yang rusak ya, atau jaringan epitel. Jadi itu tadi ya sudah terjawab oleh kelompok yang sudah presentasi, dan kelompok yang belum presentasi juga nanti tugas LKPD-nya nanti akan Bapak cek ya, nanti benar atau tidak jawabannya. Jadi seperti itu ya. Secara di umum sini, untuk pelaksanaan ada ya jaringan epitel, penjelasannya di mana jaringan epitel itu berikatan dengan jaringan ikat. Nah, di mana jaringan ikat itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Atau jawaban yang Nah, kemudian fungsi jaringan epitel di sini melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya pada saluran pencernaan. Jaringan epitelnya dapat mengeluarkan kurang enzim. paham begitu ya, silahkan Ibu akan Kemudian, menjelaskan apa yang kalian tanyakan. Di LKPD tadi ya, yang kalian kerjakan, kalian itu kan ditugaskan untuk menggambar bagaimana bentuk-bentuk dari epitel ya, macam-macam epitel. Jadi epitel kubus seperti apa gambarnya, epitel pipi seperti apa gambarnya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi nanti Bapak akan cek gambarnya
representatif atau tidak nantinya gambarnya sesuai yang kalian gambar tadi di LKPD ya. Itu nanti Bapak akan nilai. Jadi kelompok siapa yang misalkan yang gambarnya representatif gitu ya, sesuai dengan Nuriana nih penyelamat teman bentuknya gitu ya. Jadi seperti itu. Silakan Nuriana. Kan kelompok saya ini epitel tipis tadi ya sudah dijelaskan oleh kalian, dan itu sendiri kan yaitu penerapannya ada di kurikulum 413. Nah itu ada bedanya nggak Bu dengan cara pengajaran tradisional gitu, asesmen otentik itu? Makasih Bu, mohon maaf jika pertanyaannya kurang jelas. Nggak apa-apa. Jadi Nuriana dan kelompok Nuriana atau teman-teman yang membahas tentang asesmen otentik gitu ya, Ibu bisa minta bantuan untuk memberikan apa itu definisi dari asesmen otentik. Sinyalnya apa? Ya. Betul. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Apa pengertian dari asesmen otentik? Kita tunggu Pak Ade. Halo. Pak Ade. Iya, maaf ya anak-anak ya, tadi Bapak terpental. Jadi nggak apa-apa Pak. Ya Pak, nggak apa-apa. Ya Pak, nggak apa-apa. Kita kaget Bapak terpental. Ya. Mohon maaf Bapak ya, anak-anak. Jadi lanjut ya. Nanti silakan sebelum ada yang ditanyakan, sebelum ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini, silakan tadi ada yang mungkin ada yang ditanyakan terkait materi pembelajaran hari ini. Saya mau tanya. Ya, silahkan Fahmi. Jaringan epitel itu jaringan apa Pak? Apa jaringan epitel itu adalah jaringan terluar ya, atau jaringan pelindung. Perkembangan dan pencapaian peserta didik. Jadi jaringan pelindung yaitu pada organ terkait perkembangan makhluk hidup, yaitu contohnya ini kan kita lagi membahas hewan, yaitu pada hewan ya atau manusia. Jadi jaringan epitel itu adalah jaringan pelindung baik organ luar maupun organ terluar pelindung dari beberapa organ gitu ya, atau organ. Jadi organ kan di dalam tubuh itu kan terdapat beberapa organ ya. Jadi organ yang terluar itu dilindungi oleh jaringan epitel. Itu ya, Fahmi ya. Jadi segala sesuatu yang kalau gitu tidak ya, ada atau yang tidak ditanyakan gitu ya dari proses pembelajaran peserta didik. Sudah tidak yang ditanyakan ya? Kalau misalnya Bapak mohon untuk coba satu orang untuk menyimpulkan materi virus, pembelajaran hari ini atau virus itu apa yang diskusi akan kalian. Silakan siapa yang mau ambil menyimpulkan? dari aktivitas belajarnya. Ya, silakan Oma. Ya, silakan. Jadi tadi kita sudah mendiskusikan tentang jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Ada epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, transisional, sama epitel kelenjar. Tetapi kalian juga menilai epitel pipih juga ada yang ketika selapis mereka presentasi dan kalian berlapis bikin banyak, nilainya, begitupun kalian yang lainnya. Kalau yang kelenjar tadi ada yang endokrin dan eksokrin. Penilaian itu Pak Ade. Menggambarkan. Baik, terima kasih Oma ya. Yang lainnya tepuk tangan dulu dong untuk Oma sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selama proses makasih Oma ya. Baik untuk selanjutnya unjuk kerja yang dilakukan. Selanjutnya silahkan kalian dalam bentuk penugasan. Buka HP-nya ya. Buka HP-nya. Buka Google Chrome-nya. Ini kita memang ditekankan akan melaksanakan post-test ya, melaksanakan post-test. Jadi nanti kalian setelah melaksanakan post-test, kalian akan mengisi angket motivasi ya. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai mengisi post-test, kalian akan langsung mengisi angket ya, angket motivasi ya. Pengasipan yang baik terhadap semua
capaian sudah pembelajaran dari peserta didik. Baik, untuk ya kalau untuk SD mungkin mudah. Tadi kenapa? kalian Mereka sudah gurunya biasa melaksanakan simpelnya post-test dia dan juga minta mengisi ada angket box motivasi. gitu ya. Bapak ucapkan terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kalian masih semangat ya, atau selalu harus terus semangat. Nah, jadi Bapak izin untuk bagaimana untuk ini dulu ya, kesimpulan dulu ya tadi. Jadi untuk hasil post-test tadi itu kan masih banyak ya, masih banyak yang maksudnya di bawah KKM ya. Silahkan nanti Bapak berharap untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya yang masih di bawah KKM itu nilainya bisa ditingkatkan lagi, gitu ya anak-anak ya. Jadi untuk nilai post-testnya Bapak harap di pertemuan selanjutnya itu bisa ditingkatkan lagi yang belum KKM, dan yang sudah KKM silahkan dipertahankan, dan kalau bisa ditingkatkan lagi poinnya lebih dari hari ini ya, itu jadi harus ada buktinya ya. gitu. Nah, baik ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang jaringan ikat ya. Silahkan kalian di rumah itu baca atau mungkin cari informasi tentang jaringan ikat, sehingga ketika nanti kita melakukan jadi ketika kita memberi nilai akhir anak itu A, kalian buktinya ya apa? Sudah ini loh. Maksudnya mengetahui lah secara umumnya jadi jaringan ikat itu seperti apa ya. Baik, sebelum Bapak tutup mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Pertanyaan antara otentik dengan ada atau tidak sebelum sama saja Bapak tutup gitu ya. Kayaknya cukup, Pak. Ya, cukup ya. Baik, terkait dengan sudah cukup, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Bapak kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya kalau misalkan Bapak ada ucapan-ucapan yang membuat kalau portofolio itu tidak hanya kalian gitu ya. Jadi Bapak mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Dan sebelum Bapak tutup, mari kita ucapkan ibaratnya hamdalah. Bisa saja tidak disusun secara berurutan. Gitu. Ya. Tapi kalau portofolio ya, hasil karya siswanya itu kita buat secara berurutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau pencapaian dari Terima kasih Pak De. Nanti terima kasih Bapak Ibu ya. Tadi 2 menit lagi mau tambah ya. 2 menit lagi ya? Iya. Enggak Pak Fahmi, punten ya. Ini udah selesai kan ya tadi ya? Oh iya, boleh di stop share ya. Video tadi siapa yang nge-backup ya? Aduh, saya kepotong tadi, kepental ya. Saya ini Pak, saya rekam Ternyata kok kalau Pak. Pak Ade kepental kita juga sama ikut aja stop dong Pak dengan Ade ya. asesmen hasil belajar. Hasil belajar kan Enggak, juga kan pribadi. Tapi tadi kepotong punya Oma juga kan. Iya. Oh, begitu ya. Gimana ya? Nah, bagaimana Enggak Pak, di Bu? saya paling masih Membedakannya. kerekam terus Nah, Pak Pak ini membedakannya sudah. adalah Berarti Oma Ya, tapi nanti kita ya, siap. Paling tapi saya juga Ya. nggak tahu tadi ya di awal-awal dari Begitu mana ya. ya. Tapi Nah, paling harapan Ibu digabung dengan aja Pak, di-combine nanti sama punya Pak Ya, Ade. siap. Ya makanya tadi juga, waduh. Saya baru rekamnya itu pas di secara awal umum ini dikatakan di awal sebagai kalau nggak salah salah. satu Iya. asesmen Pak alternatif. jadi nggak dari awal banget Ada ya Bu Bu. di asesmen aku yang baku ada atau di aku asesmen dari yang awal kayaknya. Tapi nanti biasa. coba dulu. Nah, biasanya asesmen Silakan, itu Bapak Fahmi. dibedakan Ya. Terima kasih Pak Ade ya, dan yaitu Ya. asesmen konvensional speed teaching dan ya. asesmen alternatif. Kalau asesmen Pas waktunya, konvensional jadi ini saatnya saya langsung ke observer aja ya Pak Ade ya. Ada 2 observer ya hari ini untuk Pak Ade. kecenderungannya begitu ya. Itu ada Bu Jadi Novita dan semuanya Bu Indri. asesmen konvensional ataupun Untuk asesmen observer pertama itu Bu alternatif Novita. itu sama-sama Silakan, Bu Novita. mengukur Saya hasil persilakan. belajar. Gitu. Jadi memang banyak ahli yang Pak Ade. apa sih namanya Saya juga memberikan dengar ya, Bu. pengertian terkait dengan proses penilaian. Ya. Enggak Pak, Di saya sini Ibu gedein ingin dulu menyampaikan catatan saja saya. bahwa Ada beberapa catatan untuk Pak Ade, Bapak Ibu, nanti Yes, ya, Bu. mungkin teman-teman boleh menambahkan dari Bindi juga. Mungkin yang pertama dari penilaian kalau saya lihat dari ini ya Pak, dari
apa namanya? Sedangkan kalau di RPP itu kalau nggak salah ini menurut saya apa ya, nanti kecenderungannya penilaiannya saran-sarannya, atau kalau memang misalnya menurut Pak Ade udah pas ya monggo aja silahkan dilanjut. Nah, tapi kalau menurut saya ada beberapa catatan. Jadi kalau di Ade kan Bapak mencantumkan di situ ada kinerja, ada IPK, IPK 3.4.5 ya Pak. Nah kalau kan di situ Pak Ade bilang menganalisis berbagai macam berbeda lagi, coba buka peraturan tentang standar penilaian. Apa namanya? Yang tadi sih sebenarnya ya Pak, saya termasuk penjelasan apa pas Pak Ade mempresentasikan PPT yang terakhir yang menyamakan atau merefleksi terakhir itu, nanti penekannya kayaknya yang menganalisisnya sih kalau saya dibilang beda spesifik belum dapat nih Pak untuk menganalisisnya, mungkin agak sulit memang kita menentukannya. Karena kalau yang menyebutkan oke udah ada ciri-ciri jaringan epitelnya ada dan fungsi, kalau saya yakin di situ ada sih. Nah kecenderungannya adalah itu sepertinya saya merasanya ya, saya belum sampai menganalisis gitu Pak. Nah itu nanti mungkin bisa dipertimbangkan lagi kegiatannya atau mungkin di LKPD-nya. Saya karena tadi Pak Ade belum menampilkan LKPD ya, kebetulan itu juga kegiatan saya. Makanya nah mungkin gitu Pak. Jadi terus makanya tadi mungkin di sintak kedua ya. Saya berurutan dulu deh, tadi KD udah dari atas dari IPK. Itu menurut saya 3.4.5 yang kayaknya kalau menurut saya masih belum nih saya sebagai siswanya Pak Ade gitu. Nah kemudian lanjut ke poin tapi memang ada hal-hal yang sudah persepsi ya Pak. Hasil belajar. Persepsi itu Pak Ade ada poin di situ. Tetapi motivasi di poin yang motivasi. Nah motivasi itu dari RPP-nya kan ada guru memberi motivasi kepada peserta didik. Apa namanya, bahwa makhluk hidup tersusun dari beberapa macam jaringan sehingga peserta didik semakin bersemangat untuk belajar. Nah tadi mungkin Pak Ade udah kasih tuh ya apa kayak kalimat-kalimat atau kata-kata yang mungkin sudah tapi kalau menurut saya sebagai siswanya Pak Ade perlu sesuatu lagi nih yang bikin jadi kayaknya dia termotivasi nih buat belajar beri pengalaman bagaimana cara membuat itu sih kayaknya masih ngeganjel aja Pak. Belum boleh ditambahin kali ya Pak motivasinya seperti apa itu mungkin ya karena nanti kita sharing aja ya Bu ya, kegiatan boleh di kehidupan sehari-hari mungkin ya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Pak, mungkin biar dengan asesmen alternatif ini biar gitu tadi sih biar saya tapi pengen belajar sebagai pengantar untuk gitu yang penilaian psikomotor tambahin sama Pak Ade sih kalau ya. Jadi kalian tahu tuh dalam penilaian portofolio tuh apa aja. Lanjut lagi ke sintak 1 Pak. Nah di sintak 1 itu kalau menurut saya udah Ibu share ya orientasi peserta didik kepada masalah ya Pak. Dia tadi menampilkan video kalau nggak salah ya Pak. Videonya sih kalau menurut saya sudah oke. Cuman kalau boleh saran Pak Ade, template-nya kali ya. Template Canva-nya kalau menurut saya kotaknya terlalu kecil. Jadi kayak itu full nggak ya videonya kalimatnya? Saya sih jadi siswanya kayak kurang puas aja gitu. Nanti mungkin bisa dipertimbangin sama Pak Ade untuk ganti template atau ini sebetulnya pertemuan kita di pertemuan ketiga kita bahas adalah penilaian keterampilan. Nah ini adalah yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik. Kalau boleh saran Pak Ade, jadi kayaknya mungkin di situ kan ada dalam kurikulum itu ada keterampilan abstrak berpikir, peserta didik diminta untuk mencari informasi tentang jaringan epitel secara berkelompok melalui bahan ajar. Nah penilaian keterampilan menurut peserta didik untuk mendemonstrasikan nah mungkin Pak boleh ditampilkan dulu kali ya Pak tadi LKPD-nya itu sih. Jadi kayaknya dari awalnya mungkin tadi saya belum dapat yang IPK itu karena saya belum tahu nih kalau dapat LKPD-nya seperti apa dengan pertanyaannya gitu ya. KD3 kepada pengetahuan dan kayaknya siswa kepada perlu deh Pak untuk penjelasan bagaimana proses pembelajaran LKPD-nya. Jadi kayaknya bisa ditambahin Pak penilaian keterampilan ini loh keterampilan mau kalian ya kemudian kalian saksikan gitu ya. Nah, nanti bisa mirip-mirip kognitif ya Bu ya. Dari isi dulu gitu ya. Nama kelompok, tetapi di nama sini kelas, kemudian nanti di sini ada apa namanya kalian baca. Mungkin itu tambahan ya Pak. Bisa dibilang di sintak kan kalau kita melakukan keterampilan pasti didasari oleh pengetahuan penjelasan gitu ya. ke anak-anak Makanya keterampilan di sini ada dikatakan sebagai keterampilan abstrak seperti itu. Yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan.
Kayaknya tadi nggak tahu saya yang kelewat atau enggak. Di Sintak 5 itu ada Bapak ini biasanya dengan perilaku tapi tadi kayaknya kerja. belum ada kelompok yang dapat penghargaan dari Bapak. Jadi ada persepsi nggak tahu belum ya. Hal itu ya Bu ya. Iya kayaknya nggak tahu deh apa saya yang kelewat gitu ya. Kayaknya saya gitu. alami ya, ada menjadi tindakan rasional gitu ya. Nah ini itu yang di Sintak 5 konkret. Nah, nanti silakan bisa gitu, dibaca. Terus Nah, satu lagi untuk mungkin di akhir di kegiatan penutup Dev, gitu ya, akhir ini bahwa Pak di kegiatan penutup di situ ada melakukan refleksi pembelajaran jadi Bapak udah arah anak-anak untuk isi 5. Jadi ada P kan waktu kemarin di pemjabaran di link jadi IPK sama apa kayak saran saya yang nah, tadi P itu dia dua mungkin bisa ditampilkan jadi supaya teman-teman ataupun nanti pun anak-anak ada tahu cara mengisinya seperti apa jadi mungkin bisa dijelasin cara mengisi linknya karena kadang-kadang anak-anak ini gimana kayak gitu jadi kayaknya perlu juga sih kalau menurut saya ditampilkan angketnya supaya teman-teman yang ada di sini tahu dan kalaupun memang nanti siswa posisinya kayaknya karena siswa nanti juga berkaitan perlu dengan sih dapat rubrik penilaian jadi itu. harus menggunakan kata kerja operasional mungkin itu Pak saran dari saya satu lagi nih yang terakhir kalau menurut saya Pak Ade ini pembawaannya udah tenang banget ya jadi itu kayaknya poin plusnya sih adalah perlu dicontoh Bapak kepental jadi tapi ada nggak panik untuk gitu kerja, loh itu kayaknya ada sih yang menurut project, saya ada oke banget Pak ada jadi produk, gimana dan tips ada and teknik triknya lainnya. itu kayaknya saya kalau jadi Pak Ade Dibebaskan. udah Jadi di sini panik ada deh itu portofolio. Tadi kan portofolio apa? iya sih itu sih yang saya ngerasain Pak Ade kemajuan dan kualitas pembawaannya udah tenang banget dan peserta didik. So far kayaknya anak-anak unjuk juga kerja, nyaman sih kalau udah jadi sama Pak Ade. ya. Ini lakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan terima sesuatu. kasih saran-saran dari saya. Sedangkan terkait dengan hasil belajarnya misalnya. Terima kasih banyak Bu Novita masukannya. Terima kasih Bu Novita atas sarannya ya. Tentunya sarannya pasti membangun Pak Ade ya. Nah, ya, keberadaan semua artinya asesmen ini sarannya bukan untuk menjatuhkan ya. Terima kasih Bu Novita. Kemudian untuk observer yang kedua, saya persilakan untuk Bu Indri. Gitu. Jadi ada rubriknya, ada instrumennya, Pak Ade, semangat Pak Ade, sehat. Itu satu. Ya, Ibu. Udah lega Pak Ade. Ada instrumennya, ada ini dikumpulkan jadi satu. Itu dikatakan sebagai penilaian otentik. Luar biasa Pak Ade. Kalau dari catatan didik ya banyak ya Pak Ade, justru luar biasa kalau ngerjain Pak Ade. Ini ada kelebihan dan kekurangan sangat tenang, benar, ya sangat tenang, sangat kelebihannya sistematis kalau diperhatiin dari RPP sih sesuai sih kalau menurut Indri Pak mungkin ada beberapa catatan sih ada yang merefleksikan dalam tingkah laku sehari-hari catatan yang pertama kalau Indri perhatiin dari RPP yang diarahkan lebih ke urutannya ya Pak Ade ya untuk yang sintaknya mungkin yang untuk kekurangannya ini adalah persepsi apabila kayaknya Pak Ade kalau yang tidak diperhatiin jelas tadi nah kalau itu kan makanya harus persepsi dibuat itu kan biasanya kan mengingat materi sebelumnya ya. Nah, Pak Ade justru masuk ke materi yang akan dipelajari. Jadi kayak kalau tadi urutannya persepsinya langsung ke jaringan FPL, tapi habis itu nanti masuk lagi itu ke orientasi. Jadi kayaknya kalau padahal di sini persepsinya keterampilan slide kedua ini dituliskan apa nih? Berarti PPT saya atau Canva tentang kerusakan muka aja lah di kerusakan muka ya. itu sudah bukan persepsi, justru kan dibuka materi aja, apa sih namanya brainstormingnya ya, itu kan justru itu pertanyaan pembukanya. Jadi kayaknya persepsinya perlu sedikit diperbaiki Pak Ade, gitu. Mungkin lebih baik ke jaringan pada tumbuhannya, karena kan ingat materinya jaringan pada tumbuhan. Kemudian untuk sintak yang lainnya sih benar Pak Ade yang tadi tiba-tiba udah tepuk tangan, ada sih tepuk tangan gitu, cuman tepuk tangannya kalau memang untuk kelompok terbaik ya ada kelompok terbaik atau memang untuk kita semua, tapi memang benar atau tadi Indri yang keputus pas Pak Ade kepental juga, tapi pasti kedengeran sih tadi ada apresiasinya gitu. Kalau untuk PPT-nya mungkin tadi benar sama sih kasusnya mungkin sama Indri Pak Ade. Jadi background-nya itu sedikit menutupi tulisan, kemudian nanti kalau Pak Ade lihat bagian tujuan deh, bagian tujuan bawah, jadi nanti itu tulisannya kan background-nya agak gelap ya Pak Ade ya. Nah tulisannya hitam juga, jadi memang harus dibacain karena kalaupun nggak dibacain kayaknya kurang terbaca Pak Ade. Analisis untuk KDI dia ada di jenjang psikomotor berapa? Oh ada di P3 menjadi contoh yang baik bagi kita semua Pak Ade. Ya untuk sistematisnya luar biasa, tantangannya juga luar biasa. Itu saja Pak Ade, semangat Pak Ade. P1, P2, P3. Kumpulkan data hasil pengamatan ini bisa menjadi penilaian proyek. Jangan bikin LKPD misalnya. Supaya kemudian Pak Ade melaksanakan lebih tenang, penerapan mari metode kita kasih ilmiah. jempol Nah, ya. ini misalnya bisa dengan penilaian kinerja.
ketika praktek kita nilai, kita amati. Terima kasih Pak Ade, boleh di stop share ya. Penilaian kinerja juga bisa presentasi kelompok. Sebelumnya makasih banyak ya Bapak Ibu. Semua ini bisa dikatakan sebagai asesmen otentik. Kalau kalian bikin rubriknya, bikin instrumennya, dan yang lainnya, dan juga Bu Oma, Bu punya Eka, hasil pokoknya semuanya terima kasih ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai asesmen portofolio. Gitu loh. Kenapa? Karena di situ menggambarkan bagaimana siswa bisa mengumpulkan, bagaimana siswa bisa melaksanakan, dan bagaimana siswa bisa mempresentasikan. Saya izin stop share dulu. Gitu ya, ada nilainya. Gitu. Mohon sebentar. Terima kasih Pak Ade. Jadi sama Pak Fahmi. Pembuka ya.